Pagi kawan-kawan semua, sahabat ACD Channel dimanapun berada, semoga sehat dan sukses selalu. Kawan-kawan, pagi ini ingin sharing sedikit ya tentang data kasus COVID di Indonesia dibandingkan dengan di dunia. Jadi bagi kawan-kawan sahabat ACD Channel yang ingin tahu, bisa main-main ke situs Worldometer ya. Jadi di sana kita bisa lihat case COVID di Indonesia update ya dibandingkan dengan di dunia, dan juga kita bisa dapat data kasus COVID di negara lain. Oke, kawan-kawan, jadi yang pertama nanti bisa diketik saja di browsernya ya. Nah, begitu kita ketik Worldometer, nanti akan muncul pilihan COVID Live Update ya. Nah, kita tinggal klik saja. Nah, ini adalah data kasus COVID ya per tanggal 1 Agustus 2021 jam 22.20 GMT ya. Jadi ini adalah update terakhir. Jadi kalau kita scroll ke bawah, ini kita bisa lihat kasus COVID ya sampai dengan tanggal 1 Agustus itu di dunia itu 198.962.946 kasus dengan angka kematian 4.239.474 yang mengalami perbaikan atau recovery itu 179.587.396 kasus, seperti itu kawan-kawan. Nah, ini di seluruh dunia. Nah, kita bisa lihat per negara ya dengan mengklik view by country. Nah, ini akan ada pilihan ya, ini paling atas ya. Ini akan ada pilihan main ya. Secara umum ini adalah weekly trend, ini track tren mingguan ya, kasus tren mingguan. Ini now nih kasus per hari ini, yesterday adalah kemarin ya, kalau 2 days ago ini adalah 2 hari yang lalu. Nah, kemudian di sini ada tombol all, ini untuk semua negara ya. Ini ada Europe untuk di benua Eropa, ini North America ya untuk di Amerika, Asia, ini untuk di South America, ini untuk di Afrika, dan ini untuk di Oceania. Jadi kita bisa pilih ya, kalau pengen tahu semua yaitu klik all saja biar kita bisa lihat kasus COVID di dunia. Nah, kalau kita perhatikan di bawahnya ini ada nama country ya, country address-nya adalah negaranya. Kemudian nanti kawan-kawan bisa sort kasus itu berdasarkan ini total case misalkan. Jadi kalau kita klik total case ini, nah ini dari kasus dari yang kecil ya. Kalau kita klik lagi sekali, ini adalah urutan terbesar ya. Jadi total kasus di negara-negara sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021, Amerika itu masih menduduki urutan pertama dengan jumlah kasus 35.766.674 kasus. Sementara kalau kita lihat di Indonesia ada pada posisi peringkat ke-14 ya. Jadi dengan 3.440.000
396 kasus. Seperti itu kawan-kawan. Nah, kawan-kawan nanti bisa explore, pengen tahu data apa dari sini ya, tinggal diklik saja. Jadi kalau kita buka awal itu, urutan awal adalah berdasarkan total kasus. Kalau kita lihat berdasarkan kasus baru sampai dengan tanggal 1 Agustus, India pada peringkat pertama ya. Jadi kasus baru harian ditemukan 40.000 kasus ya. Terus di Iran 32.000 kasus, 511, dan Indonesia pada peringkat ketiga yaitu 30.738 kasus. Artinya kasus baru COVID-19 di Indonesia saat ini ada pada peringkat 3 dunia untuk kasus baru. Nah, kemudian kalau kita lihat dari total kematian, tinggal diklik saja total kematiannya. Nah, di Amerika itu paling banyak ya, yaitu dengan 629.380 jiwa yang meninggal dari awal sampai dengan akhir ya, sampai dengan kemarin. Sementara di Brazil itu 556.834 kasus. Kalau kita scroll ke bawah untuk cari Indonesia itu pada peringkat ke-12 dengan jumlah kasus 95.723 kasus ya. Nah, kita lihat adalah angka kematian baru kawan-kawan ya. Kalau new data adalah angka kematian baru per hari per tanggal kemarin. Kita klik, ternyata Indonesia saat ini itu angka kematian per kemarin adalah 1.604 jiwa atau peringkat pertama di dunia untuk kematian per hari kemarin kawan-kawan. Jadi kasus yang baru yang meninggal di Indonesia itu ada 1.604 kasus, tertinggi di dunia. Nah, ini membahayakan kawan-kawan. Artinya memang kita sebagai warga negara betul-betul harus mematuhi protokol kesehatan, karena bila tidak menutup kemungkinan ya kayak kasus baru ataupun yang lainnya itu, atau bahkan ya jangan sampai kematian ya, itu kita bisa semakin meningkat. Kalau kita lihat data di atas ya, ini data per kemarin. Kalau di dunia kita nomor 1, pasti di Asia juga nomor 1 kita. Nah, kalau kita lihat per kemarin ya, ini kan data ini data terakhir tanggal 1 ya. Berarti kalau kita data tanggal 31 Juli, kita lihat kematian terbaru, Indonesia juga masih nomor 1, yaitu dengan angka kematian 1.808 jiwa, agak menurun 200 jiwa ya. Nah, kalau kita lihat sebelumnya lagi, berarti tanggal 30 Juli ya, angka kematian di Indonesia 1.769 jiwa. Berarti kalau kita bisa lihat, Indonesia pada 3 hari terakhir angka kematian barunya rata-rata 1.700. Nah, ini adalah angka yang cukup tinggi kawan-kawan, sehingga bagi kita warga negara Indonesia, mari kita bersama-sama berupaya bagaimana agar penyebaran kasus dan juga angka kematian ini bisa sama-sama menurun. Jadi kalau kita lihat tren mingguannya ya, ini adalah kita akan lihat ya tren mingguannya bagaimana. Oke, ini adalah oke. Jadi kawan-kawan, kalau kita lihat dari tren mingguan ya, jadi ini adalah kasus 7 hari terakhir ya, dan ini adalah 7 hari periode seminggu sebelumnya. Jadi minggu lalunya lah ya. Kalau ini minggu ini, dalam 7 hari ini adalah minggu lalunya. Ini adalah angka pertumbuhan yang berapa, sementara ini adalah kasus dari selama seminggu per 1 juta populasi. Kemudian ini adalah angka kematian per 1 juta populasi di 7 hari terakhir ya. Nah, ini di 7 hari sebelumnya, jadi angka kematian di 7 hari sebelumnya. Sementara
ini adalah pertumbuhannya berapa, ini adalah angka kematian 7 hari terakhir per 1 juta populasi. Ini adalah angka populasinya. Nah, jadi kalau kita lihat perkembangan kasus ya, kita bisa klik saja di sini. Ini adalah kita lihat dari kasus 7 hari terakhir ya. Maaf, ini ya, ini kalau kita lihat seminggu terakhir Indonesia itu pada posisi peringkat ketiga untuk jumlah kasus yang baru ya, seperti itu. Nah, sementara ada penurunan memang dibandingkan dengan minggu sebelumnya, yaitu turun 4% ya kasus barunya. Jadi minggu ini dibandingkan minggu sebelumnya itu ada penurunan sekitar 4% untuk kasusnya. Nah, sekarang bagaimana dengan angka kematiannya? Kalau kita klik di sini, Indonesia pada peringkat pertama. Jadi kalau kita lihat kasus kematian di Indonesia itu 7 hari terakhir ya, itu sebanyak 12.106 jiwa, sementara kematian seminggu sebelumnya itu 9.524 jiwa dengan pertumbuhan 27% ya, atau 44 kematian dari 1 juta populasi. Nah, tentu ini angka sangat mengkhawatirkan kawan-kawan. Jadi memang perlu kesadaran kita bersama ya. Artinya memang kalau saat ini kita pada peringkat pertama untuk angka kematian terbaru, sementara pada seminggu yang lalu kita juga pada angka tertinggi. Bahkan sekarang pun minggu lalu adalah ada kenaikan dibandingkan minggu sebelumnya. Nah, berarti sebenarnya kondisi kita saat ini lebih memprihatinkan dibandingkan sebelum kita PPKM ya, seperti itu. Nah, artinya memang di sini perlu kita bersama-sama untuk menanggulangi atau mencegah penyebaran kasus COVID-19 ini ya, dengan kesadaran tinggi kita patuhi protokol kesehatan dan berupaya kita untuk sebisa mungkin, semaksimal mungkin di wilayah kita ya, lingkungan terdekat kita, untuk kita bisa menjaga agar jangan sampai penyebaran virus ini terjadi di wilayah kita atau di sekitar lingkungan kita. Kalau kita lihat dari keseluruhan, mungkin kita nggak akan bisa apa-apa ya sebagai masyarakat, karena memang kita tidak punya power apa-apa ya. Tapi minimal di lingkungan keluarga kita ya, atau mungkin yang lebih besar lagi mungkin lingkungan tetangga kita ya, di KRT-an kita, atau kalau kita bisa punya kekuatan lagi lingkungan RW kita atau desa kita, seperti itu, sehingga kita memang betul-betul bisa berperan aktif dan berpartisipasi aktif dalam penurunan penyebaran kasus COVID-19, seperti itu. Yang belum vaksin, yuk vaksin. Yang selama ini masih suka mengabaikan ya protokol kesehatan, terutama memakai masker. Jadi memakai masker adalah sesuatu yang sangat penting ya, karena minimal kalau kita pakai masker itu kita tidak tertular dari sekitar ya, yang mungkin membawa inang daripada virus COVID-19, seperti itu, yaitu melalui droplet ya. Jadi kalau kita pakai masker, buat kita aman, kita tidak akan atau mengurangi ya risiko terpapar. Sementara yang kedua, kalau kita memang kuat dan terpapar, kalau kita pakai masker, kita tidak menyebarkan ke orang lain, seperti itu. Nah, kemudian juga kita harus betul-betul untuk mengurangi aktivitas yang berpotensi untuk ada kerumunan, seperti itu. Terima kasih kawan-kawan. Bagi yang ingin mengeksplor perkembangan per hari untuk COVID-19, bisa klik di www.worldometer ya.
Oke, thank you sekali lagi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mari patuhi protokol kesehatan. Semoga kita bisa sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk mendukung Asyadi Channel, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan tekan tombol lonceng.